Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Al-Kisah menceritakan seorang konglomerat yang sangat kaya raya menulis surat wasiatnya. Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur setelah aku mati nanti, maka aku akan memberikan warisan separuh dari harta peninggalanku. Lalu, keesokan harinya ditanyakanlah hal itu kepada anak-anaknya. Apakah mereka sanggup menjaganya di dalam kubur nanti? Akan tetapi, anak-anaknya menjawab, "Mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena pada saat itu ayah sudah menjadi mayat." Keesokan harinya dipanggillah semua adik-adiknya, dan beliau kembali bertanya, "Wahai adik-adikku, sanggupkah di antara kalian menemaniku di dalam kubur selama 40 hari setelah aku mati? Aku akan memberi setengah dari harta kekayaanku." Adik-adiknya pun menjawab, "Apakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah." Lalu dengan sedih konglomerat itu memanggil ajudannya untuk mengumumkan penawaran istimewanya itu ke seluruh pelosok negeri. Akhirnya, sampai jugalah pada hari di mana konglomerat tersebut kembali ke rahmatullah. Kuburnya dihias megah laksana sebuah peristirahatan termewah dan semua perlengkapannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin mendengar pengumuman wasiat tersebut. Lalu, tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa segera datang ke rumah konglomerat tersebut untuk memberitahu kepada ahli waris akan kesanggupannya. Keesokan harinya, dikebumikanlah jenazah sang konglomerat. Si tukang kayu pun ikut turun ke dalam liang lahat sambil membawa kapaknya. Yang paling berharga dimiliki si tukang kayu hanyalah kapak untuk bekerja mencari nafkah sehari-hari. Setelah 7 langkah para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman, datanglah malaikat mungkar dan nangkir ke dalam kubur tersebut. Si tukang kayu pun menyadari siapa yang datang. Ia segera agak menjauh dari mayat konglomerat. Di benaknya, sudah tiba saatnya si konglomerat akan diinterogasi oleh malaikat mungkar dan nangkir. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat mungkar dan nangkir malah menuju ke arahnya dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah dari harta warisannya," jawab si tukang kayu. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya mungkar dan nangkir. "Hartaku cuma kapak ini saja untuk mencari rezeki," jawab si tukang kayu. Kemudian mungkar dan nangkir bertanya lagi, "Dari mana kau dapatkan kapakmu ini?" "Aku membelinya," balas si tukang kayu. Lalu pergilah mungkar dan nangkir dari dalam kubur tersebut. Besok di hari kedua, mereka datang lagi dan bertanya, "Apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu ini?" "Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar, lalu aku jual ke pasar," jawab si tukang kayu. Di hari ketiga ditanya lagi, "Pohon siapa yang kau tebang dengan kapakmu ini?" "Pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi gak ada yang punya," jawab si tukang kayu. "Apa kau yakin?" lanjut malaikat. Kemudian mereka menghilang. Datang lagi di hari keempat dan bertanya lagi, "Adakah kau potong pohon-pohon tersebut dengan kapakmu ini sesuai ukurannya dan beratnya yang sama untuk dijual?" "Aku potong dikira-kira saja, mana mungkin ukurannya bisa sama rata," tegas si tukang kayu. Begitu terus yang dilakukan malaikat mungkar dan nangkir, datang dan pergi sampai tak terasa sekarang 39 hari sudah. Dan yang ditanyakan masih berkisar dengan kapak tersebut. Di hari yang terakhir yang ke-40, datanglah mungkar dan nangkir sekali lagi dan bertemu dengan tukang kayu tersebut. Berkata malaikat mungkar dan nangkir,
Hari ini kami akan kembali bertanya soal kapakmu ini. Belum sempat Mungkar dan Nakir melanjutkan pertanyaannya, si tukang kayu tersebut segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya untuk keluar dari kubur tersebut. Si tukang kayu dengan tergesa-gesa keluar dan lari meninggalkan mereka sambil berteriak, "Kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi." Sampai di rumah, si tukang kayu berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan separuh harta warisan dari mayat itu. Di dunia ini harta yang kumiliki padahal cuma satu kapak ini." Akan tetapi, malaikat Mungkar dan Nakir selama 40 hari yang mereka tanyakan dan persoalkan masih saja di seputar kapak ini. Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Entah berapa lama dan bagaimana aku menjawabnya? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara, yaitu umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya kemana dipergunakannya, hartanya dari mana ia memperolehnya dan kemana dibelanjakannya, ilmunya sejauh mana diamalkannya." Hadis riwayat Tirmizi. Dan inilah sedikit kisah tentang orang kaya yang meninggal dunia dan ia ingin ada orang yang menemaninya selama 40 hari di dalam kubur dengan imbalan sebagian hartanya. Namun orang yang berhasil menemaninya di dalam kubur malah tidak menginginkan sebagian hartanya. Dan mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.